Hai guys, Halo semuanya. balik lagi di Sobat Talks. Jadi kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin beda dari yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas. Dan gue mau kenalin dulu diri. Oke, gue dulu. Mungkin kayaknya gue udah sering tahu deh, kayak orang-orang udah tahu gue siapa. Jadi cuman ya udahlah ya, kita kenalin diri dulu gitu kan. Nama gue Nabila, biasanya dipanggil Bella kalau di Sobat Cons. Dan rekan saya, Nama gue Tessa. Kalian juga mungkin udah familiar banget sama gue. Enggak sih, nggak familiar, gue cuma baru sekali muncul di video Sobat Cons. Tapi kenalin gue Tessa. Kita mau bahas apa, Bel? membahas mengenai suatu hal yang biasanya lumrah terjadi di kalangan Semua orang semua sih, orang gue ya, rasa. semua orang sih. Ya betul. Muda, tua, anak kecil, mungkin zaman sekarang kayak anak kecil juga udah Iya, banyak nggak sih iya, benar. yang ngerasain itu. Iya, setuju sih. Nah, jadi kita mau bahas tentang cinta. Wow, cinta. Jadi pasti tiap orang punya masing-masing gitu ya. Masing-masing orang pasti punya pengalaman cinta mereka masing-masing gitu. Nah, cintanya itu ada yang beda-beda, ya masih ada yang betul. ke orang tua, ada yang ke Pasangan. kakaknya, pasangan gitu. Spesifiknya kita kali ini bakal ngebahas tentang cinta ke pasangan kalian masing-masing. Oke. Nah, ngomong soal cinta, lo pernah mengalami sesuatu nggak yang berhubungan sama cinta? Kayaknya ini cara gue mendefinisikan cinta. Paham. Tapi kalau lo tanya mengenai definisi cinta, menurut gue cinta itu tidak bisa didefinisikan. Oke. Karena menurut gue cinta itu hanya bisa dirasakan, ya nggak sih? Kayak lo nggak bisa mendefinisikan cinta itu adalah bla 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 gitu. Menurut gue ya, karena menurut gue cinta itu ya dirasakan ketika lo dicintai. Kan mencintai itu beda-beda kan caranya gitu. Dan gue kayaknya nggak bisa sih mendefinisikan cinta, tapi gue bisa merasakan cinta gitu. Nah, jadi menurut lo cinta itu Hanya bisa dirasakan. hanya bisa dirasakan. As long as lo merasakan itu kayak ada tandanya nih, Betul. itu cinta menurut lo. Jadi nggak ada teori yang mungkin Mungkin ada ada ya teori, tapi menurut gue sendiri gitu itu nggak ada. untuk yang validnya menurut lo itu harus dirasakan. Iya, betul. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue cinta sama sih. Kalau untuk cinta ke seseorang ya, gitu. Kalau untuk cinta gue ke seseorang, gue ngerasa bahwa cinta itu adalah saat lo baik-baik aja ketika melihat dia itu misalnya sama orang lain. Dan lo kayak sih. selama gue masih punya arti di dalam hidup dia, itu artinya gue masih mencintai dia gitu. Oke. Dan untuk dicintai pun kayak gitu. Gitu. Itu Mantap. definisi cinta. Sedih kak? Tapi emang setiap orang mendefinisikan cinta emang beda-beda sih. Beda, pasti beda. Tergantung rasanya gimana, tergantung momentumnya tuh Betul. apa. Iya. Gitu. Nah, lo punya nggak momen tertentu yang kayaknya ini adalah cinta buat gue pada saat itu? Wah, kalau itu pasti ya. Karena menurut gue selama gue 21 tahun hidup, gue tuh baru pertama kali merasakan cinta itu benar-benar dari satu orang gitu. Tapi sayangnya kita sudah tidak lagi bersama. Tapi menurut gue itu adalah cinta yang benar-benar gue bisa rasakan dan gue bisa akhirnya tahu, oh ternyata cinta itu tidak bisa didefinisikan, tapi gue bisa merasakannya dari orang itu gitu. Kalau ini kita menyangkutnya tentang pasangan ya, gitu. Nah, apa yang dia lakukan sampai akhirnya lo kayak gue cinta banget loh sama ini orang, dan lo merasakan itu adalah cinta itu. Kan ada prosesnya, nggak mungkin tiba-tiba cinta itu tumbuh begitu saja tanpa ada hal atau Benar, kejadian. itu benar. Banyak banget proses yang udah kita laluin, terutama gue baru pertama kali ketemu sama orang yang benar-benar nyambung aja gitu. Kayak misalnya kita mau ngomongin apa itu nyambung, terus kita mau melakukan sesuatu walaupun misalnya nih dia suka melakukan sesuatu tapi gue nggak suka, tapi itu tuh menurut gue ya udah nggak apa-apa selama lo bahagia misalnya gitu. Dan dia melakukan hal yang sama ke gue gitu. Terus setiap bareng sama dia tuh gue senang. Terus hal-hal yang mungkin gak gue sukain tapi dengan caranya dia yang berbeda, akhirnya gue ngerasa kayak oh ini tuh juga seru ya ternyata melakukan hal ini gitu. Ada banyak yang lo rasakan dari dia, pahit manisnya lo. Iyalah, pasti kalau lo ngomongin cinta pasti lo ngerasain pahit dan manis gak sih? Iya, Ya pasti. kan? Karena apa ya, kalau nggak ada
pahitnya justru kita jadi nggak belajar nggak sih bahwa kita sebenarnya mencintai seseorang itu gitu. Mm-hmm. Gue sih mikirnya kayak gitu. Nah, lo bilang lo udah kandas gitu. Iya. Akhirnya kandas tuh ada apa yang membuat lo ngerasa bahwa kayaknya harus diudahin aja deh? Harus diudahin aja deh. Itu karena berhubung kita sudah tidak di satu negara, by the way, gitu kan, kayak Raisa nih Kak, LDR. Iya benar. Kita menjalin hubungan yang apa ya? Udah lama banget, terus akhirnya tiba-tiba kita harus Terpisah gitu. Terpisah yang biasanya kita ketemu ya seminggu 3 kali 4 kali tuh ada gitu, dan tiba-tiba kita harus tahu bahwa kita harus bisa, dan bener-bener beda jam, beda benua, beda negara, itu kayak wah sulit banget gitu kan. Dan ya udah akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya emang bukan salah kita berdua, bukan salah satu misalnya ada yang melakukan selingkuhan misalnya kayak gitu, terus menyakiti satu sama lain, enggak sih, tapi emang momen aja yang tidak menyatukan kita berdua. Aduh, gitu. Kayak keadaan gitu ya yang membuat sebenarnya nggak ada kesalahan apa-apa, baik-baik aja gitu kan. Kayak teman-teman sobat kons juga ada kali yang ngerasain. Ada, pasti ada. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena sesuatu yang besar. Iya gitu, tapi kayak emang nggak bisa aja. Nggak bisa. Gitu. Karena ada sesuatu yang tidak sesuai sama jalan cerita kita. Kayak ada jalan cerita lain yang udah dibuat nih sedemikian rupa sampai kita tuh yang punya cerita itu nggak bisa ngubah itu. Iya. Itu yang dinamakan tidak bisa. Iya, itu sih. Nah, itu lo butuh berapa lama sampai akhirnya? Karena kan itu kan berapa tahun sih lo pacaran? Pacaran kan? 4 tahun. 4 tahun. Wow. 4 tahun. Dari gue SMA kelas 2. SMA. Dari masih remaja. Segini minion, enggak bercanda. Wow. Dari dia masih kecil. Di SMA terus akhirnya putus pas kuliah. Iya. Terus itu tuh panjang banget ya 4 tahun menurut gue. Iyalah, gila, anak kecil udah bisa apa 4 tahun. Karena kita misalnya kita dekat sama orang gitu sebulan aja tuh misalnya kita rutin gitu, itu tuh rasanya udah lama cukup banget ya? Apalagi 4 tahun gitu ya. Dan lo sering menghabiskan waktu sama dia gitu kan. Iya banget. Yang kayak bener-bener, soalnya dulu kita satu sekolah kan, satu kelas juga, jadi ngerasa ketemu mulu, terus tempat lesnya bareng juga waktu itu, gitu-gitu loh. Sampai segitunya. Kebayang nggak tuh? Kebayang gitu sih. Iya, paham lah. Nah, akhirnya sekarang, tapi alhamdulillah sekarang gue kayak udah bener-bener apa ya, bukan melupakan ya, menurut gue melupakan seseorang yang pernah menjadi seseorang yang berharga tuh menurut gue kayak itu nggak akan bisa lo lupakan itu gitu. Tapi gue sudah bisa sembuh dari rasa sakit gue gitu. Sembuh artinya berarti sudah ada perasaan-perasaan yang kayak membebani lo. Iya karena beban itu udah. Betul, karena tadi gue udah bilang 4 tahun itu tuh bukan waktu yang singkat kan, dan kita banyak membuat memori-memori yang mungkin sedih, senang, segala macamnya itu udah ada lah semuanya gitu. Nah itu tuh gue sempat mikir kayaknya gue nggak bisa deh ngelupain orang gitu, tapi ternyata ya bisa kok seiring gitu. dengan berjalannya waktu. Kayak istilahnya sudah move on. Sudah move on guys. Artinya kakak, aduh aku jijik banget. Iya. Dia sudah move on. Butuh berapa lama sih lo akhirnya sadar dari lo putus gitu ya, sampai akhirnya lo menetapkan diri aku move on? Berapa lama ya? Kayak lama deh, lama banget. Karena waktu itu kita sempat putus, terus nyambung lagi gitu. Nah itu tuh pertama kali putus gue nangisnya bener-bener kayak sesimpel ya, gue ngeliat kalian kerupuk aja, gue tuh bisa nangis gara-gara kayak ingetnya dia gitu loh. Saya makanan kesukaan kita yang sering kita makan setiap hari apa gitu, itu tuh gue kayak sedih banget, terus gitu bisa nangis gitu. Setiap jalan ngapain tuh gue sering loh kesini gitu. Itu berjalan berbulan-bulan
mungkin setahun ada kali gue bisa sampai kayak bener-bener oke, udah cukup, semuanya udah berakhir lah gitu. Gue udah bilang sama diri gue sendiri kalau udah yuk, coba yuk untuk hidup di saat yang seperti ini aja gitu. Udah harus sadar bahwa dia udah nggak ada di sisi lo sekarang gitu. Terus hubungan lo sama dia gimana sekarang? Hubungan kita cukup baik, mungkin sangat baik juga kali ya. Maksudnya kita udah bilang satu sama lain bahwa kita putus tuh bukan karena hal-hal yang membuat kita berantem gitu. Ini tuh keadaan aja yang ngebuat kita udah nggak bisa bersama gitu. Dan dia juga menyadari itu. Oh ya udah, tetap hubungan baik juga. Terus kayak misalnya iya masih nanyain kabar misalnya. Kalau waktu itu sempet juga kayak ngomong kangen tuh, ya udah aja, gue kangen tahu sama lo gitu. Dan itu biasa aja gitu. Nah, lo kan berproses tuh di situ, kayak butuh waktu setahun. Mungkin nggak bisa yang kayak, mungkin orang beda-beda gitu. Iya. Tapi setahun itu lama, dan waktu yang panjang. Lo misalnya umur lo 17, tahun kemudian lo udah 18 tahun gitu kan. Nah, dari berproses itu apa aja sih yang lo dapet, yang akhirnya gue belajar nih selama setahun ini tentang sesuatu yang sebelumnya kayak lo bahkan lo nggak tahu namanya apa. Oke. Gue akhirnya sadar bahwa kalau gue mau mencintai seseorang, gue harus cinta sama diri gue sendiri. Dan itu tuh beneran terjadi gitu loh. Kayak misalnya gue selama ini sadar bahwa gue mencintai seseorang selama 4 tahun. Itu tuh gue masih sering kayak lupa diri gue tuh apa sih, diri gue mana gitu. Gue kadang masih suka, gue selalu memprioritaskan seseorang yang lagi berhubungan sama gue gitu. Nah itu tuh ketika gue single, terus gue kayak ngerasa aduh gue sedih banget segala macam. Akhirnya gue sadar, hey, lo punya diri lo sendiri yang punya kekuatan. Ya lo sedih, lo senang, itu tuh tanggung jawab lo sendiri gitu loh. Akhirnya gue sadar bahwa mencintai seseorang itu nggak akan bisa sebelum lo mencintai diri lo sendiri. Bener sih. Gitu. Ya akhirnya gue bisa menghargai orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, orang tua gue, sampai sesimpel orang yang nyapa gue tuh gue ngerasa kayak ih ternyata masih ada ya orang yang tahu gue, masih yang mau nyapa gue gitu. Walaupun kan bisa aja ya kita ketemu terus nggak nyapa, bisa aja gitu. Dan gue merasakan itu sih, dan gue mencintai diri gue sendiri banget sekarang gitu. Itu gue setuju sih dengan Bella, kayak sebelum lo mulai mencintai seseorang, coba kita lihat dulu gitu, apa sih yang bisa kita cintai dari diri kita. Jadi orang tuh bisa ngelihat, oh lo tuh sama diri lo tuh kayak gini ya, oh ternyata kayak gini. Jadi orang-orang tuh kayak tahu gitu diri lo tuh kayak gimana, jadi lo yang seutuhnya gitu. Dan gue setuju juga sama yang lo bilang, kita jadi bisa ngelihat sekeliling kita gitu kan. Kayak, selama ini kalau gue juga merasakan itu kan. Kayak misalnya lo suka sama orang atau lo pacaran gitu ya, lo tuh fokus ke dia aja. Ngerasa nggak sih? Kayak lo tuh dikasih kacamata kuda, terus tiba-tiba cowok lo atau siapapun itu yang lagi deket sama lo ngilang, misalnya dia cabut gitu, lo ngerasa kayak aduh sepi banget, lost gitu nggak sih? Iya benar-benar. Iya kan, kayak gue kesepian, dia nggak ada lagi di hidup gue. Padahal selama ini lo kurang fokus aja sama sekitar lo yang lain. Sesimpel sama diri lo sendiri sih. Bener. Lo kayak sebenarnya lo tahu kan gimana cara lo bahagia buat diri lo sendiri, gimana caranya buat diri lo bangkit. Itu sih bener-bener banget. Dan biasanya orang berproses itu kan pasti dia lebih mengeksplor diri dia lagi tanpa dia sadari gitu kan. Nah, lo apa yang udah lo explore selama ini? Selain tadi lo jadi lebih lebih aware sama sekitar lo. Sesimpel ada yang nyapa lo, terus kayak kok gue bisa lupa ya, ternyata orang masih peduli gitu sama gue selain dia. Gue jadi gue bisa explore hobi gue. Gue selama ini tuh gue nggak tahu hobi gue apa. Sekarang gue tahu hobi gue apa. Sesimpel dengerin musik, jalan-jalan sendiri, jalan-jalan di mobil sendirian dengerin musik, terus ngobrol sama orang. Itu ternyata tuh adalah satu hal yang ngebuat gue bahagia banget gitu. Terus gue jadi bisa ketemu sama orang-orang dari lawan jenis gitu tanpa harus memikirkan untuk perasaan orang lain. Iya, untuk menghargai perasaan orang lain gitu. Walaupun maksud gue
bukan berarti dengan lo pacaran sama orang lain lo jadi nggak bisa explore untuk bertemu sama orang lain gitu ya. Nggak juga gitu. Terkadang kan kita masih ada boundaries nih. Oh iya ya, kayaknya kalau misalnya gue gitu ini takutnya dia jealous dia apa segala macam gitu. Nah ketika gue udah nggak bareng sama cowok gue lagi, itu ngerasa kayak ih ternyata seru juga ya explore dunia gue nih. Tahun-tahun 2021 tuh tahun yang harusnya gue punya banyak relasi. Bener, gitu. Bener banget sih gitu. Karena ada beberapa orang gitu yang gue tahu gitu. Biasanya mereka kalau pacaran tuh suka diposesifin gitu. Iya. Kayak ya kalau misalnya gue cemburuan gitu. Gue nggak cemburuan kayak misalnya gue cemburuan gitu. Terus gue nggak suka nih cowok gue deket sama orang lain. Terus akhirnya tanpa disadari kita tuh membuat sebuah aturan yang sebenarnya nggak kita sukai juga gitu. Kayak ya udah kalau misalnya lo nggak ngebolehin gue main sama temen-temen gue, ya lo juga nggak boleh gitu. Yeah. Padahal sebenarnya itu adalah hak kita untuk bisa ketemu, temenan sama orang lain, ngobrol, explore, dan itu tuh bener banget untuk nyambung relasi juga sebenarnya. Akhirnya lo ngerasa kayak rugi nggak sih kalau misalnya lo nggak? Kalau dipikir-pikir ya, gue kayak menghabiskan waktu 4 tahun kalau untuk relasi itu kayak, sayang banget ternyata gitu. Dan gue tuh mikirnya juga bukan buat diri gue. Ketika gue tahu dia sudah tidak ada di Indonesia misalnya kan, bukan misalnya emang udah terjadi, kayak emang dia udah di Indonesia, berarti kan dia harus lebih explore lagi kan, dia harus beradaptasinya jauh lebih sulit lagi gitu. Gue ngerasa kayak oke, ini kayaknya waktunya dia untuk explore diri dia sendiri juga, dan itu akan banyak banget benefitnya untuk diri dia juga, bukan buat gue aja gitu. Jadi selain gue memikirkan diri gue, akhirnya gue juga bisa mikirin dia. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin emang jalannya gue dan dia untuk explore sendiri-sendiri di kehidupan kita gitu. Nah tadi lo bilang bahwa kayaknya lo jadi lebih apa ya, lo bersyukur banget dengan orang-orang yang ada di dalam hidup lo gitu. Nah siapa sih gitu yang bener-bener ngebantu lo gitu, yang lo ngerasa kayak si ini, si itu, si anu gitu, yang bener-bener nge-support lo? Bisa orang atau bisa sesuatu hal dari diri lo sendiri yang menjadi support untuk lo bisa move on. Menurut gue ini juga tips sih ya, maksudnya dari gue, tips gue buat yang teman-teman yang nggak bisa move on dari seseorang yang benar-benar lo sayang banget. Emang sesulit itu sih, tapi ketika lo cari support system itu tuh lo harus tahu mana temen yang bisa dijadikan untuk bercerita, dengan temen yang buat senang-senang doang, temen yang kasih lo saran, itu tuh lo harus tahu dia siapa. Dan gue tuh beruntung banget dideketin sama orang-orang yang kayak bisa mendengarkan sekaligus memberikan saran, yang mungkin sarannya itu dia nanya dulu ke gue, lo butuhnya kayak gimana. Nggak yang biasa kan ada yang saran-saran yang mungkin lo tuh harusnya gini gitu, tapi lo udah tahu. Nah akhirnya gue sadar teman-teman gue tuh mereka tahu bagaimana caranya mereka menanyakan apa yang lo butuhkan, apa yang lo inginkan. Jadi ya ujung-ujungnya gue lagi yang mikir gitu loh, dan gue kan tahu apa yang harus gue lakukan dan apa yang gue butuhkan kan. Cuman gue perlu si orang ini aja untuk menyadarkan gue gitu. Terus selain teman-teman gue itu, akhirnya gue bisa tahu nih teman-teman gue yang mana yang bisa gue berikan cerita gue segala macamnya. Terus diri sendiri banget itu tuh kunci dari segalanya sih. Kayak lo nggak bisa minta tolong orang untuk memberikan kebahagiaan buat diri lo, karena yang tahu kebahagiaan lo adalah lo sendiri gitu loh. Orang lain mungkin bahagia ketika dia memberikan sesuatu ke lo, tapi lo mungkin kayak nggak perlu, ini tuh nggak perlu buat gue, barangnya itu nggak perlu buat gue, yang gue perluin tuh cuma ini. Kan yang gue perluin itu cuma ini kan, yang tahu kan lo doang gitu. Bener. Jadi ya udah, lo tanya sama diri lo sendiri, lo butuhnya apa, lo maunya apa dari orang lain misalnya, dan itu lo bisa ungkapin sendiri gitu loh. Terus karena gue ada di lingkungan perkuliahan yang sangat suportif juga, akhirnya gue juga seneng sih, maksudnya gue bisa cerita ke dosen-dosen gue, terus mereka juga sangat open dan
pembelajaran setiap harinya di mata kuliah gue tuh relatable gitu. Iya banget, kayak kita ngebahas tentang hal-hal kayak gini. Jadi itu sih support system gue. Carilah support system yang bener-bener nge-support lu, jangan cuma kayak kayaknya dia support system gue deh, kayaknya gitu tuh. Ya. Bener. Nah, cara termudahnya adalah lo kenal dulu. Lo tuh orangnya kayak gimana sih? Akhirnya lo bisa explore tuh. Oh, gue tuh orangnya kayak gini. Artinya gue harus nyari orang yang kayak gini untuk bisa nyambung sama gue, untuk mau dengerin gue. Orang yang kayak gini ternyata bisa menjadi support system gue. Tapi kalau lo cuma nebak-nebak doang, ya itu kayak susah deh. nebak-nebak buah manggis gitu. Iya. Itu juga susah. Jadi itu sih highlightnya sebenarnya. Kalau misalnya nih kan gue, kalau tadi lo nanya ke gue support system gue apa, lo pernah kan berada di momen kayak gue gini, support system lo apa? Kalau gue, support system gue diri gue sendiri, karena saat ngomongin move on, udah gue nggak pernah yang kayak pengalaman kayak lo, tapi gue pernah suka sama orang, itu juga lama banget, dari gue kelas 2 SMA sampai gue tahun kedua kuliah, 4 tahun juga lumayan. Dan itu apa ya, mungkin kalau orang-orang mikirnya aku pasangan doang kayak ini doang. Kalau gue, karena gue suka sama dia, proses move on gue adalah belajar untuk menerima bahwa nggak semuanya itu bisa buat lo gitu. Ngerti kan maksud gue? Kayak saat lo suka sama orang tapi orang yang nggak suka sama lo mau maksain kayak gimana gitu nggak sih? Itu belajar menerima sebenarnya. Iya. Kalau buat gue, dan support sistemnya adalah karena waktu itu gue masih SMA ya, jadi gue sering banget diajak main sama temen-temen gue. Terus kayak teman-teman gue cuma beberapa doang sebenarnya yang tahu, tapi kayak mereka bener-bener yang tes taruh dulu, oke ayo kita ke kantin gitu. Berusaha semaksimal mungkin supaya gue nggak ngerasain sakit hati, tapi karena itu masih SMA gue jadi nggak belajar. Jadi nggak belajar untuk tahu rasanya sedih, plot cerita lo nggak sesuai sama yang lo inginkan, itu gue jadi nggak belajar itu gitu. Jadi sakit hatinya tuh bener-bener saat ada momen dimana itu meledak banget gitu, yang apa akhirnya ngebuat gue ngerasa kayak emang nggak bisa aja gitu. Ya nggak boleh juga, maksudnya untuk apa sih gitu maksain perasaan seseorang gitu kan. Nah akhirnya gue belajar pas kuliah juga, bener, karena kebetulan kita satu kampus. Jadi di kampus tuh bener-bener apa yang dibahas itu relate banget ya. Itu relate banget sama kehidupan kita sih. Kayak dosen gue ngomong A, gue langsung dapet jawabannya gitu. Kayak apa yang gue tanyakan tuh dapet jawabannya banget, dan itu juga yang membuat gue belajar. Terus kalau di kampus juga gue sering cerita tentang orang ini misalnya, ya teman-teman gue berusaha untuk dengerin karena cerita gue tuh udah selesai sebenarnya. Kalau lo kan masih ada naik turun putus nyambung, cerita gue udah nggak ada, cerita gue udah selesai, tapi perasaannya itu tuh masih ada momennya. Yang lo bilang cinta tuh kan perasaannya sebenarnya, apa yang lo rasain. Ceritanya udah tamat tapi perasaannya masih belum gitu. Jadi ya teman-teman gue butuh orang untuk ngedengerin cerita gue, ya mereka mau ngedengerin, itu yang gue butuhin. Dan itu salah satu support gue sih, dan gue udah bilang ke orangnya. Orang yang lo suka? Iya, orangnya tahu, dan temen gue tuh bener-bener mendukung, kayak ya nggak apa-apa lo mau bilang ya bilang gitu. Dan yang bikin gue bisa menerima bahwa semua ini tidak harus apa yang gue inginkan adalah orang ini tetap baik sama gue gitu. Jadi kayak gue juga jadi belajar bahwa ternyata ada sesuatu hal yang nggak bisa lo paksain, dan kita bisa lebih baik kalau kita nggak bareng gitu. Misalnya kayak gue bayangin aja kalau misalnya gue pacaran sama dia, kayaknya poinnya adalah sesuatu yang kita cintai atau kita suka itu nggak perlu harus jadi milik kita nggak sih, untuk membuat kita bahagia. Itu sih. Iya benar. Tapi lo udah sembuh dari rasa? Udah. Gue sadar bahwa ada satu momen dimana gue butuh banget temen gitu. Ya pas itu rasanya beda banget saat gue tahu gitu temen cewek gue bisa mensupport gue, tapi kadang tuh cowok lebih realistis aja gitu menurut gue. Benar. Dan di pala gue yang lewat tuh cuma dia, karena menurut gue dia yang bisa tahu how to respon orang gitu. Itu, dan saat gue kayak gitu kan karena kesangkut sama perasaan gue jadi nggak bisa kenal dia sebagai temen gue gitu kan, kayak padahal kita udah temenan juga gitu, karena ketahan itu. Dan akhirnya ada sesuatu yang harusnya
lo bisa miliki tapi hilang, itu temen. Harusnya ya emang kita jadi temen aja gitu. Berarti bener-bener kalau mau move on tuh lo harus sadar gak sih? Iya, Yang bener. sebenarnya lo butuhin tuh emang mengenal dia jauh lebih dalam melalui pacaran, atau dengan berteman aja lo bisa tahu dia. Iya bener gitu. Dan lo jadi tahu porsi-porsinya lah. Iya, itu penting sih. Untuk ini kayaknya gue cukup kasih segini gitu. Dan move on seutuhnya ya itu tadi sebenarnya kesimpulannya adalah lo harus kenal dulu sama diri lo sendiri, baru tuh lo bisa setidaknya kalau lo tahu perasaan lo udah sampai mana, untuk memulai hal yang baru lo jadi tahu tindakan apa aja yang harus lo lakuin. Kalau orangnya kayak gini gue harus apa kayak gitu. Jadi lo banyak belajar, dan itu nggak apa-apa banget ya sih. Nggak apa-apa banget. Menurut gue, dosen gue pernah bilang kayak, ya udah kamu kalau suka sama orang atau pacaran sama orang ya nggak apa-apa, coba aja. Justru dari situ kamu bisa belajar. Itu Gitu. Jadi jangan takut kalau kalian yang masih ragu, takut ditolak, takut ini, kayak jangan pernah berpikir sebelum mencoba. Dan kalau untuk teman-teman yang masih merasakan kesedihan karena Belum bisa move on, resapin aja semua kesedihan lo. Mau itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, nangis Setahun. terus aja tuh kayak nggak apa-apa banget menurut gue, sampai lo bener-bener ketemu sama diri lo sendiri, dimana lo udah bener-bener kayak oke, cukup, ini udah selesai, gue hidup di saat yang sekarang, siapa orang-orang yang terdekat gue yang masih mencintai gue akan sayang balik sama dia gitu. Karena gue selalu mikir gue udah move on itu, gue sempet buka buku kuliah gue, terus dosen kita pernah bilang suatu tanda ketika lo sudah benar-benar sembuh dari rasa sakit lo pada masa lalu, itu ketika lo memikirkan dia tapi udah nggak ada rasa sakit ketika lo mikirin dia gitu loh. Paham gak sih? Itu bener banget. Itu. Dan gue ketika gue mikirin dia, nggak apa-apa loh, udah nggak apa-apa. Gue kok udah nggak ada. Biasanya kalau kita masih ada, gitu masih belum bisa move on tuh, ngedengar suaranya dia aja tuh kayak nyangkut, gitu, kayak masih sakit. Tapi ya ngobrolin kayak gini dengan gue tidak menangis misalnya, itu adalah satu pencapaian buat gue. Dan lo bisa share ini ke orang-orang, itu kan berarti kayak I'm Itu. totally fine. I'm totally fine right now. Dan proses move on orang-orang tuh beda-beda gitu. Jadi misalnya Bella setahun, gue sebulan, seminggu, dan itu nggak apa-apa banget. Kayak lo nggak usah ngerasa kok gue udah move on seminggu ya gitu. Berarti lo orang yang kuat gitu. Lo bisa tahu diri lo udah move on tuh selama seminggu. Atau misalnya lo, karena tadi balik lagi, ngelupain orang itu beda-beda caranya. Dan nggak bisa fully lupa gitu. Rasa sayang itu mungkin bukan lupa dalam artian bukan lupa dalam artian lupa bener-bener gitu. lupa. Karena sayang itu, kalau kata temen gue, dia tuh pernah bilang bahwa rasa sayang itu sebenarnya cuma ketutup sama rasa sayang lebih besar aja gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya lo masih sayang sama orang itu. Iya, karena menurut gue rasa sayang bisa lo kasih untuk siapa aja sih. Gitu. Betul. Itu dia pesan kita. Jangan lupa untuk tetap nonton lagi Sobat Talk selanjutnya atau Soberside yang mungkin nanti akan tayang kembali. Terima kasih sudah mendengar ocehan kita. Iya, cerita-cerita kita. Baiknya diambil, kalau memang ada beberapa yang buruk nanti kita edit. Ya didengerin aja. Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang yang ada di sekitar kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan. Yang belum move on. Jangan lupa untuk move on, nikmatin prosesnya. Jangan ngerasa aduh gimana gitu ya. Ya udah nikmatin aja proses kalian masing-masing, karena yang tahu diri kalian ada di kalian. Nikmati sendiri. kesedihan kalian.